Assalamualaikum. Salam. Iki mumpung ketemu. Nggih. Mumpung di masjid mau nanya-nanya tentang masjid. Oh iya, sakit ngobrol di sini. Oke, Nggih. siap. Nggih. Heeh. Santai. Nggih. Iya. Ini Mas, Iya. mau nanya-nanya mumpung di masjid gini, mau nanya-nanya tentang masjid juga. Wah. Iya. Bisa ya ketok ya. Ya, sebisa-bisanya. Oke. Nah ini masjid di Indonesia ini di tempat kita kan banyak, kadang sekampung itu ada 2, 3 gitu berlomba-lomba lah itu sebenarnya itu harus banyak opo sedikit opo kepiye gitu opo yang harus jelas itu fungsinya atau gimana? Ya, masjid itu proporsional sesuai kebutuhan jamaah. Oh gitu. Ya kalau di kebun, di ladang yang nggak ada orang ya nggak usah didirikan masjid. Iya. Masjid itu ya di situ ada masyarakat dan Ah, ada potensi yang mau memakmurkan ya dibangun masjid. oh gitu. Jadi tidak harus banyak atau sedikit, ya proporsional. Ah, Kalau sudah kebak ya nambah baru, kalau belum kebak ya jangan nambah baru. Sehingga nanti terlalu banyak juga kosong. oh gitu. Ya. Terus naik masjid itu apa fungsinya selain buat sholat apa sih ya Mas? Sebenarnya masjid itu banyak fungsinya. Ah, Jadi kalau kita pengen melihat sebenarnya masjid yang ideal ya seperti masjid zaman Nabi. gimana itu? Masjid zaman Nabi itu ya pertama fungsinya sesuai namanya masjid, tapi tempat untuk sujud, Iya. rukuk, untuk sholat, untuk mengingat Allah, untuk zikir, itu yang paling utama memang fungsi. Nah, yang kedua fungsinya itu ya untuk tempat madrasatul din, madrasatul Quran. Untuk tempat belajar agama dan belajar Quran. Jadi dulu enggak jauh-jauh, sahabat ya sholat ya di masjid. Pada ngaji, pada setoran, pada mereka mempelajari agama itu di masjid. Dan yang ketiga, fungsi masjid itu adalah yang ini jarang di Indonesia. Jarang. Ya ini adalah sebagai baitul mal. Baitul mal. Rumah harta. Jadi masjid itu fungsinya salah satunya menjaga izah, harga diri dari kaum muslimin. Jadi dulu kalau kaum muslimin itu nggak bisa makan, nggak bisa kesulitan hidup, itu ya datang ke masjid. Jadi ada, gitu? iya. Jadi masjid itu punya punya baitul mal yang kemudian seperti itu. Termasuk orang yang nggak punya rumah dulu ya tinggalnya di masjid. Oh gitu. Iya. Oh berarti ini ya. Kalau fungsinya jelas untuk itu tadi ada 3 ya, untuk paling utama sholat, 3 itu. sholat, terus kemudian untuk pendidikan ya. Iya. Terus kemudian yang ketiga adalah perekonomian berarti ya. Tidak perekonomian, sosial ya. Oh, sosial. Sosial. Dan yang sebetulnya bingkainya itu masjid ini adalah untuk membuat peradaban. Makanya dulu sebetulnya peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah peradaban masjid. Orang meninggalkan kehidupan yang hedon, yang sifatnya duniawi. Peradaban Nabi ya peradaban masjid, mengajak orang untuk sujud, rukuk, berserah diri pada Allah. Itu adalah peradaban Islam. Makanya Islam itu artinya selamat. Ya. Orang kalau sujud, rukuk itu selamat. Nah, salah satu yang saya pengen dijelasin, Mas. Gini Mas Makmur, yang tadi tentang sosial. Sosial itu maksudnya berhubungan satu sama lain atau gimana? Jadi sosial itu seperti hari ini misalkan kita nggak bisa makan, nah, terus gimana? Paling solusinya hutang, gitu. Iya, nyilih ke tonggone, nyilih tonggo, kancane. nyilih koperasi, nyilih lembaga keuangan yang itu nggak bisa, mereka nggak punya skema. Oh, gitu. Nah yang punya skema itu ya dulu masjid. Ya. Oh, Jadi masjid itu kalau dulu ya orang nggak bisa makan ya dikasih masjid. dikasih sama orang masjid. Dan tidak perlu kemudian turun harga dirinya.
Gimana? Maksudnya tidak turun ya, mereka minta ke masjid itu untuk sementara. Sambil mereka terus berusaha, kemudian nanti kalau sudah mampu ya sudah, tidak perlu minta. Oh gitu. Lah, contohnya misalnya dilalah aku agak kentekan beras. Itu sebenarnya datang ke masjid bisa ya? Bisa. Sebenarnya zaman sekarang kalau kita lihat ada contoh yang sudah mengapply konsep ini, ini di Masjid Jokaryan di Jogja. Oh, nah, Jokaryan di Jogja itu punya ATM beras. Nah, ATM beras. Jadi orang yang kira-kira potensi kesulitan dikasih voucher. Nanti tinggal ngambil di ATM sesuai kebutuhan. Itu keluar. Dan itu tidak harus jam-jam rame, kan malu lihat orang. Jam sepi, tengah malam atau subuh orang sepi tinggal ngambil beras, tinggal bawa pulang. Tanpa perlu harga dirinya jatuh. Oh iya. Nah, ini yang hari ini kita betul. hari ini fungsi itu tidak banyak dilakukan oleh. Loh, terus lah si takmir masjid atau masjid ini menyediakan berasnya dari apa ya, infak itu atau? Jadi kita itu sebenarnya Islam ini punya banyak dana charity, dana filantropi, dana kasih sayang itu banyak. Ada zakat, ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada macam-macam lah. Yang kemudian itu bisa ditawarkan. Dulu jadi zakat, infak, wakaf itu di zaman Nabi dikumpulkan oleh Baitul Mal itu. Nah, Baitul Mal itu kemudian yang akan mendistribusikan dalam bentuk program untuk beras. Kalau dulu ya mungkin gandum. Kalau di sini ya beras. Dan termasuk untuk kehidupan. Bahkan dulu sampai salah satunya untuk biaya nikah yang nggak mau nikah nggak punya ragat ya dibiayai dari Baitul. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi orang keren ya. Ya, kalau hari ini kita kan apa-apa mau beli apa hutang. Walah iya. Beli sampai alat rumah tangga hutang. Alah iya. Jatuh harga diri kita. Iki pitakonan pertanyaan terakhir. Ya sebenarnya bukan terakhir sih ya. Soalnya saya yakin dengan habis ini ada kepentingan. Nah, tadi misalkan terus dari mana asalnya dana itu berarti sama juga kayak misalkan sebenarnya kalau kasnya banyak jutaan puluhan juta itu bisa digunakan untuk sosial itu ya? Mestinya demikian. Jadi dana dari umat itu ya untuk umat. Jadi jangan sampai uang itu sampai numpuk banyak. Dan jamaah kita makan susah, nggak bisa bayar sekolah, nggak punya pakaian, nggak punya penghidupan, pekerjaan. Nah ini harus dipikirkan. Jadi masjid itu sejak dulu itu zaman Nabi itu bukan sekedar bangunan fisik saja. Masjid Nabi dulu itu sederhana sekali, nggak pakai atap. Orangnya hebat-hebat, hafal Al-Quran orangnya. Hari ini masjid kita bagus-bagus. Bahasa saya bangunannya megah-megah, orangnya megah-megahi. Nah, karena dulu soalnya anggaran itu habis untuk SDM. Kalau lihat prototip di Museum Nabi, masjid Nabi sederhana. Kan enggak, lantainya masih pasir. Bangunannya yang sederhana tanpa atap. Hanya di belakang ada hijau untuk sufah. Sufah itu orang yang nggak punya rumah, tidurnya di masjid. Jadi tunawisma lah. Ya. Jadi kalau sekarang makanya kayak Jokaryan itu punya kamar. Ya, orang yang datang ke masjid, musafir atau nggak punya rumah, dikasih tempat. Dikasih waktu 3 hari. 3 hari, nanti kalau sudah 3 hari gantian dengan yang lain. Jadi boleh datang lagi juga. Oh gitu. Nah ini yang saya kira perlu kita apply di masjid-masjid kita. Yang penting sekitar gitu sejahtera ya. Iya. Jadi masjid itu dulu pusat peradaban kaum muslim. Hari ini hanya difungsikan untuk sholat saja. Dulu masjid itu banyak fungsinya, bahkan dipakai untuk zaman Wali Songo aja Masjid Demak itu dipakai untuk bicara politik, bicara macam-macam. Jadi pusat peradaban itu sebenarnya di masjid. Makanya saya menyebutnya ya peradaban masjid. Tidak beda dengan sekarang. Hari ini peradabannya kapitalis.
peradaban pasar. Dia apa-apa diukur hubungan untung rugi. Pasar itu kan gitu, untung rugi sing sugih sing bodohnya akeh yang dihormati juga. Kalau kita kan Islam bukan. Sing yang paling mulia siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia ya orang yang paling takwa, bukan yang paling sugih, paling bagus, paling pangkatnya akeh, kekuasaannya bukan. Nah, ini yang membedakan kita. Ukuran kita ya adalah apa kata Allah, apa kata Rasulullah. Oke, yes, mungkin rodok terbuka, muga-muga ya sekarang pada bisa ini ya, coba nak kelola masjidnya biar lebih merujuk ke zamannya Rasulullah lagi. Mestinya ya gitu, kita paling penak itu kopas loh, nggak usah mikir itu. Ya seperti sholat, sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti halnya kamu melihat aku sholat. Nah, kalau sekarang kita sudah nggak bisa ketemu Rasulullah. Siapa yang bisa ketemu ya para ulama. Kenapa para ulama? Karena para ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Si pewaris para nabi itu para ulama. Bagaimana mereka sholat. Termasuk bagaimana nabi, para ulama kita membangun masjid, fungsikan masjid ya kita tinggal kupas saja, kopi pasta ya. Kopi pasta modifikasi lebih bagus. Oh iya. Ya gitu dulu Mas Mamur ketahuin jenengan arep ono kepentingan. Ya engko nek misalkan saya ada ini bingung-bingung lagi, tanya-tanya lagi jenengan aja bosen ya Mas. Siap. Bisa kalau saya bisa jawab ya. Iya. Oke, saya ditampung dulu. Siap. Deh, matur nuwun sangat. Sami-sami. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu rahimakumullah. Masjid adalah tempat yang sangat mulia dan masjid menempati peran yang sangat signifikan dalam pengembangan umat maupun perkembangan umat. Masjid di zaman Nabi memiliki banyak fungsi. Seperti namanya, berfungsi sebagai tempat sujud, tempat sholat, tempat zikir, mengingat Allah dan ibadah mahdhah lain. Namun masjid juga memiliki fungsi yang sangat vital, yakni sebagai madrasatul din dan madrasatul Quran, atau tempat belajar agama dan tempat belajar Al-Quran. Masjid juga menjadi pusat baitul mal atau rumah harta. Jadi mengemban fungsi sosial kemanusiaan. Jadi kalau ada orang yang kesulitan makan, kesulitan pekerjaan, kesulitan pakaian, kesulitan penghidupan, datanglah ke masjid, akan dapat solusinya. Jadi masjid mengemban fungsi menjaga harga diri, izah kaum muslimin saat itu. Nah, bagaimana dengan masjid-masjid kita hari ini? Kalau kita mengingat Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Taubah ayat 18, "Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsya illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin." Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid adalah mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian mereka mendirikan sholat, kemudian mereka membayar zakat, dan mereka tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan mereka lah orang-orang yang diharapkan mendapatkan petunjuk. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita hari ini masih takut, masih khawatir, masih sedih, banyak ketakutan, kecuali kepada Allah, bisa jadi kita kurang memakmurkan masjid kita hari ini. Maka mari kita bangun kembali masjid-masjid kita, sehingga saya meyakini bahwa kejayaan umat ini diawali dari masjid. Dulu Rasulullah juga demikian. Bangunan pertama yang dibangun Nabi ketika rawuh di Madinah adalah masjid. Bahkan sebelum beliau membangun rumah-rumah beliau, termasuk rumah-rumah kaum muslimin yang saat itu datang berhijrah. Dan dari masjid kemudian Rasulullah mempersaudarakan kaum muslimin, kemudian merancang pendidikan, pengembangan umat, kemudian hal-hal strategis yang kemudian hari ini bisa kita lihat di buku-buku sejarah bagaimana peradaban yang disebut oleh Allah sebagai khairu ummah.
umat yang terbaik itu dibangun Rasulullah dari masjid. Maka kalau kita ingin hidup kita, kemudian generasi kita menjadi generasi yang baik, saya kira tidak ada pilihan kecuali kita mencontoh apa-apa yang sudah baik pada generasi terdahulu, yakni generasi Rasulullah. Mereka disebut dengan khairul ummah, umat yang terbaik. Dan insya Allah kita masih ada waktu bila kita punya kemauan, punya keinginan, dan sungguh-sungguh serius. Saya kira masjid-masjid kita hari ini sudah bagus. Tinggal bagaimana kita mari tingkatkan kualitas SDM kita, peran masjid kita, peran ketakmiran kita, sehingga seperti halnya masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.